Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kurang semangat jauh salam tu. Daktu alam pai karengat tibo direngat mamakan cubadak. Jawek salam kurang semang, jaweklah salam dengan semangat. Walaupun ambo indak minantu wawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang senantiasa selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah puasa kita yang ke-22 kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa dan kemudian untuk datang melaksanakan ibadah solat subuh secara berjamaah. Maka dari itu Bapak dan Ibu, marilah kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan hendaknya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam buat nabi kita, nabi besar yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid Khawatul Ummah beserta jajaran kepengurusannya, kemudian pada umumnya bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak, setiap kita pasti punya keinginan. Ya enggak, Bu? Iya, Pak? Setiap kita pasti punya keinginan. Di antara keinginan itu adalah kalau seandainya kita sakit, bagaimana sakit kita itu dapat sembuh atau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita rezeki kita sulit, kita pun tentu menginginkan supaya rezeki ko dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbagai usaha mungkin telah kita lakukan, kalau kita sakit, kitalah bau be, Pak. Mungkinlah datang kita kepada dokter spesialis kalau seandainya kita jantungan. Kalau seandainya sakit kita stroke, mungkin kita punlah datang ke terapi dan segala macamnya. Dan begitu pula kalau seandainya kita seorang pekerja, seorang petani, yang mana ketika kita keluar dari rumah di pagi hari, kita sudah menuju kepada ladang dan sawah kita. Kalau kita sebagai seorang pedagang, di pagi hari kita sudah barangkali menuju kedai atau warung
Untuk apa? Untuk membuka barang dagangan kita. Kalau seandainya kita sebagai seorang pegawai, sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, kita pun sudah berangkat menuju di pagi hari itu, menuju di kantor atau tempat di mana kita mengajar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setiap hari ikulah kita lakukan Bapak dan Ibu. Namun apa yang kita inginkan, kok rezeki sulit, ingin dimudahkan oleh Allah, belum terwujud dan terkabulkan. Kalau seandainya kita sakit, usahalah kita lakukan, tapi belum terwujud dan terkabulkan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita hanya berusaha semata. Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Namun Islam mengajarkan kepada kita ada amalan-amalan yang dapat kita lakukan selain kita bekerja keras. Maka iko yang akan Amba sampaikan pada subuh yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Apa amalan itu? Yang pertama adalah perbanyaklah berdoa kepada Allah. Bu, Allah janji tidak Allah akan ijabah doa hambanya? Allah janji tidak Pak? Allah akan mengabulkan setiap hambanya yang bermohon dan berdoa kepada Allah. Janji tidak Pak? Janji Bu. Salah satu janji Allah tu Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika bertanya hambaku kepadamu wahai Muhammad, kata Allah, maka katakanlah fa inni qarib, sungguh aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an, maka aku akan memperkenankan, aku akan mengabulkan, aku akan menjawab setiap permohonan hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Kau janji Allah Pak? Ini janji Allah Bu. Cuman arti dari ujibu itu, Allah aku akan memperkenankan itu, jangan kita artikan hari kini kita meminta, hari kini pula dikabulkan. Jadi makna ujibu itu bukan saja berbarengan dari apa yang kita minta di waktu itu. Oh hari kini kita meminta, oh hari kini lo dikabulkan oleh Allah. Tidak. Tapi makna dari ujibu itu yang harus kita pahami adalah mungkin saja apa yang kita minta Allah ijabah hari ini, mungkin besok, mungkin 2 hari yang akan datang, 1 minggu yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, atau 1 tahun yang akan datang, dan bahkan bertahun-tahun yang akan datang. Karena apa? Allah melihat waktu yang pas. Allah melihat waktu yang tepat. Doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, doa yang akan dikabulkan itu syaratnya, lanjutan ayat itu, falyastajibuli wal yu'minu bi. Doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mereka yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu syaratnya Bu. Falyastajibuli, doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah bagi orang-orang yang melaksanakan ajaran agama Allah, dan kemudian termasuk orang-orang yang mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, wal yu'minu bi,
mereka beriman. Nah, ibu dan bapak, kok syaratlah kita lakukan. Kita solat, kita puasa di bulan Ramadan, kewajiban kita kepada Allah lah kita tunaikan, larangan Allah sudah kita tinggalkan. Namun apa yang kita minta belum juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, perumpamaannya modeko bu, contohnya ibu bapak punya anak kelas 3 SD, berapa umurnya tuh bu? 9 tahun. Ibu ingin memotivasi anak ibu, kata awak ke anak awak, nak, kalau buyuang rajin baraja di sekolah, dapat juara 1, anio buyuang akan dak buyuang akan ayah balikan. Janji awak pak, kapadoa nak, dengan syarat apa tadi bu? Juara 1. Berjanji kita seperti itu kepada anak kita. Kalau buyuang juara 1 di kelas, anio buyuang akan dak buyuang akan ayah balikan. Tapi dengan syarat juara 1 ya. Anakku termotivasi bu. Tibalah ujian semester. Kalau anak SD biasanya ujian tu paling lama seminggu. Selesai ujian mengalai. Menerima rapor na pak. Lah selesai menerima rapor, ternyata ketika menerima rapor tu diumumkan di wali kelasnya, ternyata anak awakku juara 1. Datangnya ke orang gaeknya, dalam hatinya ekspresinya gembira, senang bapak dan ibu. Kenapa? Ayahnya adalah bajanji. Janji ayahnya tadi, kalau nyo juara 1, anionyo akan daknyo akan nyobalian di ayahnya. Datanglah nyo menemui ayahnya. Ya, bu, alhamdulillah ambo juara 1. Juara 1 nak? Iyo juara 1. Alhamdulillah. Ya, yang nama anak ko pak, bajanji wak kini ko tahun besok tak kena arek tu. Ya nak bu? Sebelum sebelum dikabulkan akan daknya janji wak tadi tu nyoba singinyang saya taruh mak. Makonyo katakanlah ke ayahnya, ya bu, dulu ayah ju ibu berjanji ke ambo, kalau ambo juara 1, anio ambo akan dak ambo akan ayah balian. Ayo apa kandak buyung nak? Bu, ya, dek kanolah juara 1 mayeh. Denai dek menampak orang banyak memakai Honda NMAX baru, balian lolah dan Honda NMAX katanya. Ba kira-kira pak, kita punya anak umur 9 tahun kelas 3 SD, laika kita balian pak? Laika kita balian bu? Pasti tidak. Walaupun kita mampu pak, walaupun kita punya pitih untuk membalian Honda dan sagadang itu, tapi pasti tidak akan kita balikan. Bandak ko kita balian bu, karena waktunya alun pas. Anak nan umur 9 tahun kelas 3 SD alun pas untuk memakai Honda sagadang itu lepak. Apakah kita ingkar janji? Mungkin tidak. Mungkin kita sebagai suami istri bayoyo, minta anak nak tangguang-tangguang doda nang kata ibu ke apa. Nah napak mungkin mengecek ke ibu loh, nah indah saya minta anak kau. Anda betul doh, karena kita lah berjanji, kita tangguhkan terlebih dahulu. Mungkinlah di SMA besok baru kita balikan. Artinya apa? Janji tadi itu kita tangguhkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena waktunya belum pas pak. Kalau di Pasoyo tadi bu wak balian anak Honda dan segadang itu tu baru wak balian Honda segadang itu, mungkin lebih gadang mudarat daripada manfaatnya. Jangankan simnyo nan kapunyo, kakinya saja
anda sampai. Maka ibu dan bapak yang dimulia Allah, begitulah doa kita kepada Allah. Allah memang janji Allah akan ijabah doa kita dengan syarat yang mungkin telah kita lakukan, syarat mungkin yang telah kita laksanakan. Namun apa nan kita minta kepada Allah, Allah masih belum ijabah pada hari kini kok. Ibu dan bapak, bukan Allah ingkar janji, tapi apa? Allah melihat waktu yang pas. Allah melihat waktu yang cocok. Kapan doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ibu meminta waktu gadih ya nak bu, tapi terwujud dan terkabulkannya ketika Allah bala lah bersuami lah balaki. Nah, dan kadang-kadang anan kita inginkan itu mungkin di badan kita ibarat sampan pandayung ndak adoh do pak, tapi anan kita inginkan, doa nan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terwujudnya itu mungkin ndak di kita tapi di anak kita. Ndak dapat di anak kita, di cucu kita. Seperti itu. Nah, kadang-kadang dulu kita minta pak, ketika bujang atau ketika gadis, ya Allah, tajajaklah di ambo tanah suci, tajajaklah ambo untuk pergi umroh atau berhaji. Tapi apa bu, terwujud dan terkabulnya tidak ketika kita bujang pak, tapi ketika kita lah berkeluarga. Artinya apa? Allah melihat dulu waktu yang pas, waktu yang cocok. Bila hambanya butuh, kapan hambanya butuh. Nah bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang harus kita ingat. Jadi makna ujibu itu bukan harus berbarengan terhadap hari di mana kita meminta, di waktu di mana kita meminta. Artinya bisa saja berhari-hari setelah doa kita mohonkan kepada Allah. Dan perlu juga kita ingat terhadap doa. Perbanyaklah berdoa, apalagi di bulan Ramadan ini. Bako harus perbanyak doa di bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan terutama bagi orang-orang yang sedang berpuasa, doanya tidak tertolak. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor hadis 2526, apa kata baginda Rasulullah? Salasa la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang indah tertolak. Jadi ada 3 doa yang indah tertolak pak. Yang pertama kata baginda Rasulullah, shaimun hatta yuftir. Siapa mereka? Orang yang sedang dalam berpuasa sampai dia berbuka, atau orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kalau dia bermohon dan berdoa kepada Allah, doanya tidak akan tertolak. Nah, yang kedua, al-imamul adil. Siapa doanya yang tidak tertolak itu? Adalah pemimpin yang adil pak. Apa pemimpin yang adil kok? Indak pilih kasih, indak pandang bulu. Kok manimbang samo bare, mau gua samo panjang. Nah, kemudian yang ketiga, doa yang tidak tertolak itu adalah da'watul mazlum. Siapa itu? Yaitu adalah doa orang-orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi kalau berdoa kepada Allah, maka doanya tidak tertolak. Kemudian hal yang perlu juga kita perhatikan terhadap doa itu adalah bagi kita, jadikanlah doa itu sebagai kekuatan bagi kita bapak dan ibu. Kenapa harus kita jadikan doa itu sebagai kekuatan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Jadi jadikan doa itu sebagai senjata bagi kita yang akan bisa menolong kita, yang akan bisa menyelamatkan kita bapak dan ibu. Nah, karena doa, karena sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, dengan mengandalkan fisik kita semata, usahanya semata tidak akan bisa. Ya.
Kenapa? Karena kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh tadi, kok seandainya sakit, tidak hanya bisa kita mengandalkan usaha pai baru bek kasih ko kamari, Pak. Tapi apa? Butuh kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dahulu ketika perang Badar, umat Islam bara jumlahnya 300 kurang lebih kurang. Umat atau orang kafir berapa? 1000 jumlahnya lebih kurang. Kalau secara logika tu ndak sabandiang, ndak seimbang lawannya. Tapi apa? Karena doa yang dipanjatkan kepada Allah, doa yang dimohonkan kepada Allah oleh umat Islam dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengalahkan orang-orang kafir ketika itu, walaupun hanya jumlah 300 orang lawan 1000. Ingat juga bagaimana ketika terjadi perang antara Talut dan Jalut. Ketika Jalut telah mengepung para pasukan Talut yang gagah, yang kuat, namun bagaimana kekuatan ya yang dijadikan sebagai kekuatan ketika itu apa? Doa kepada Allah, Bu. Apa doa? Allahumma afrik alaina sabran. Ya Allah, kuatkanlah kesabaran. Wasabbit aqdamana. Kokohkanlah langkah kami ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolong kami ya Allah melawan orang-orang kafir. Akhirnya Bapak, kalah Jalut ya oleh Talut. Bahkan yang membunuh Jalut itu sendiri adalah Daud. Nah, ini berkat apa? Doa dijadikan sebagai kekuatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, keinginan kita Bapak dan Ibu, salah satunya adalah harapan kita bahwa orang tua kita dibebaskan oleh Allah dari siksaan kubur. Pasti itu keinginan kita. Bahwa cara kita menolong orang tua kita yang sudah tiada. Bagaimana menolong orang tua kita yang sudah tiada hari ini di atas dunia ini bersama kita? Salah satunya adalah dengan doa kepada Allah. Dengan memperbanyak doa kepada Allah, maka insya Allah orang tua kita akan, kok seandainya sampai kuburannya dilapangkan di Allah, kok galok ditarangkan di Allah, kok seso disanangkan di Allah. Karena apa? Iza mata ibnu Adam khata amaluhu. Apabila telah meninggal anak cucu Adam, maka putus segala amalan, Pak. Kecuali 3. Apa itu? Ilmun yantafa'u bih, sadaqatu jariyah, kemudian ad-doa auladus solihah, doa anak yang soleh. Maka tentu iko wujud keinginan kita adalah ba'a orang tua kita baik-baik saja di alam barzah. Nah, mendoakan orang tua, Bu, bukan hanya ketika kita selesai sholat. Waktu mendoakan orang tua kita tidak terbatas, Pak. Ketika kita nan apa-apa duduk di teras rumah, tak ingat takana orang kaya, tak bayang mandeh jo ayah, maka disiko marilah kita angkat kedua tangan kita berdoa dan bermohon kepada Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Bu dan Bapak yang dimuliakan Allah, ada sebuah artikel nanam baca, Bu. Seorang ulama Timur Tengah pai berziarah ke kuburan ayah jo mandenyo. Pulang berziarah dari kuburan orang tuanya, tiba di rumah sang ulama kota kalo. Dalam laloknya jomba mimpi. Mimpi dalam tidurnya tu, Pak. Inyo baradoh dalam sebuah padang yang sangat luas atau lapangan yang sangat luas. Nyo cali orang di lapangan tu rami, banyak orang.
tapi nanyo cali orang banyak tu saling ba ondoh-ondoh, saling ba inci-inci, saling dorong mendorong, ternyata orang tersebut lagi memperebutkan sesuatu. Batanyolah sang ulama kepada ado seorang kakek ndak ikut barabui bahasa orang banyak tu. Batanyolah sang ulama ku, ke anan dipabuek de orang banyak tu. Ba aku inyo ba dorong-dorong mode itu, ba aku inyo ba kondoh-kondoh mode itu, apu bana nanyo parabuian de orang banyak tu ke. Aja we kakek tadi bu. Tahu ane parabuian de orang banyak tu. Itu mangkonyo ambo batanyo ke kakek. Yang nyo parabuian di orang banyak tu adalah doa dari kaum muslimin. Karena apa? Anak-anak mereka yang mereka tinggalkan di atas dunia tidak ada pernah mendoakan mereka. Anak-anak yang mereka tinggalkan di atas dunia tidak ada mengirimkan doa untuk mereka. Jadi yang hanya mereka perebutkan, yang hanya mereka dapatkan adalah doa dari kaum muslimin. Kakek banda ikut barabui bahasa orang banyak tu. Ambo alhamdulillah. Anak-anak ambo nan ambo tinggalkan di atas dunia lai selalu mengirimkan doa untuk ambo. Mengirimkan doa untukku. Iko jawab kakek tadi. Apa hikmah atau apa pelajaran yang dapat kita ambil bu? Walaupun iko bukan hadis pak, walaupun iko hanya cerita melalui mimpi sang ulama, tapi pelajarannya luar biasa, sangat menyentuh hati kita. Jangan sampai orang tua kita hanya mendapatkan doa dari kaum muslimin, sedangkan kita ada di atas dunia. Maka marilah kita selalu mengirimkan doa untuk kedua orang tua kita. Kan itu keinginan kita nak bu, ba'a orang tua kita baik-baik saja di alam barzah. Pasti itu nih cita-cita kita, pasti itu. Dan bahkan ya salah satu kewajiban kita pula sebagai seorang anak, karena bakti kita kepada kedua orang tua kita tidak hanya ketika mereka masih hidup di dunia saja, tapi juga ketika beliau sudah tiada di atas dunia ini, telah meninggalkan kita, yang bakti kita tetap kepada kedua orang tua kita. Dan salah satu cara bakti kita itu adalah mendoakan ayah dan bunda kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat ambo sampaikan untuk mewujudkan keinginan dan harapan kita. Maka salah satu amalan yang dapat kita lakukan adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah. Jangan pernah kita putus asa dalam berdoa bu. Tetaplah optimis, tetaplah terus dan terus dalam berdoa. Ya. Karena apa? Karena Allah tadi janji Allah akan ijabah doa setiap hambanya yang bermohon kepadanya. Mungkin itu saja yang dapat ambo sampaikan. Banyak maaf atas segala penyampaian dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.